Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. Let me introduce myself. My name is Anjas Febrian Saiful Milah, and I am from Kuningan, Jawa Barat. Okay, my friend. In this presentation, we will discuss about part of speech. Definition part of speech. Part of speech merupakan klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari suatu bahasa. Dengan mengetahui part of speech seseorang dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Selain itu, part of speech merupakan langkah pertama yang perlu Anda pelajari ketika belajar bahasa Inggris. Kegunaannya adalah untuk memahami bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Next, types part of speech. Yang pertama ada noun atau kata benda. Kedua, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, adverb atau keterangan, bisa juga waktu dan lain sebagainya, preposition atau kata depan, conjunction atau kata hubung, dan yang terakhir interjection atau kata seru. Nah, di sini ada rumus dari part of speech dan contohnya bisa dilihat saja sendiri. Oke. Lanjut. Noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya noun didahului oleh partikel a, n, dan the. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech ini antara lain countable dan uncountable, proper dan common noun, abstract dan concrete noun, dan collective noun. Pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Macam-macamnya antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, dan reciprocal pronoun. Selanjutnya, verb atau kata kerja. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb antara lain transitive dan intransitive verb, regular dan irregular verb, action dan stative verb, finite dan non-finite verb, linking verb and causative verb, dan adjective verb atau kata sifat. Adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Namun, dapat juga terletak sesudah linking verb yang berhubungan dengan indera atau sim dan taste. Untuk satu noun atau pronoun dapat terdapat lebih dari satu adjektif. Contoh, old, young, bad, fat, thick, big, small, pretty, dan sebagainya. Adverb atau kata keterangan biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja atau verb. Kata sifat adjektif atau verb lainnya, namun kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun. Dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, why, under what condition, atau to what degree. Next. Preposition atau kata depan merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lain dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif dan adverb. Kata depan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa macam antara lain preposition of time, preposition of place, preposition of movement,
preposition of manner, preposition of purpose, preposition of quantity and measure. Selanjutnya conjunction atau kata hubung. Part of speech yang ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa atau klausa dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction yaitu coordinate conjunction, correlative conjunction, subordinate conjunction, conjunction adverb. Yang terakhir interjection atau kata seru. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda secara kata bahasa biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Contoh, alas he fell. Oi, look at me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.